Hai guys, welcome back ke episode baru dari Drive Through History. Jadi kali ini gue sama teman-teman gue bakal cari makan bareng sambil diskusiin salah satu tragedi yang paling besar terjadi di Amerika, tepatnya di New York City, yaitu 9/11. Jadi hari ini gue mau ngomongin tentang kejadian tanggal 11 September 2001. Tahu kan yang ada 19 teroris dari organisasi Al-Qaeda yang ngebajak 4 pesawat komersil, terus dia nabrak Twin Towers, Pentagon, sama satu lagi yang jatuh ke lapangan. Oke, sekarang yuk ikut gue jemput teman-teman gue. Hello. Hai guys, jadi ini teman-teman gue. Kita kenalan diri dulu kali ya. Gue Emi, Gue Oya, gue Kenji, dan gue Michelle. Guys, kan ada yang tahu nggak tentang 9/11 itu? 9/11. Oh, yang itu nggak sih yang ada 4 pesawat nabrak Twin Tower di New York. New Yang York. sekarang jadi World Trade Center. Iya, bener. Tahu. Kalau itu pelakunya siapa sih? oh itu pelakunya tuh namanya Osama bin Laden. Dia tuh pemimpin dari organisasi militan Islam yang namanya Al-Qaeda. Mereka tuh ngebajak 4 pesawat komersil Amerika Serikat. Lah, terus kenapa tiba-tiba dia nyerang anjir? Oh, gue pernah denger di interviewnya Osama bin Laden yang tadi tuh yang ketuanya Al-Qaeda. You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? تصرف التصرفات في غاية الظلم والشناعة. The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous, and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon, and Iraq. Dia bilang kalau misalnya alasan mereka nyerang Amerika Serikat tuh gara-gara Amerika Serikat bantu pendanaannya Israel dalam perang apa ya? Kalian tau gak sih yang perang Israel itu yang Perang di itu nggak sih? Iya, bener, yang Teluk Persia. Terus dia juga bantuin Israel pas Israel mau kayak menjajah wilayahnya Palestina sama Saudi Arabia. Pas dia mau ngerebut itu ya? Iya, pas si Israel mau ngerebut. Makanya si Al-Qaeda tuh kayak aduh marah gitu karena itu kan wilayahnya si Al-Qaeda kan yang di bagian timur tengah itu. Oh, gara-gara itu. Tapi gue tuh juga pernah tahu baca sekilas tentang si Osama bin Laden ini tuh kalau misalkan dia tuh punya pemikiran sendiri. Jadi dia tuh mikir kalau misalkan dia mengorbankan dirinya, dia membela kebenaran, terus kalau misalkan di satu perang itu dia mati, dia bakal mati suci, terus masuk surga gitu, tau gak sih guys? Enggak, gue nggak tahu. Gue baru tahu. Anjir. Iya bener tuh, tahu nggak sih bahkan pilot-pilot yang nerbangin pesawatnya, mereka setelah join Al-Qaeda itu, mereka sempat sekolah di Amerika buat belajar nerbangin pesawat. Gila banget anjir. Terus mereka tuh sampai sedetail itu udah sampai monitoring tentang penerbangan buat tahu bahan bakar yang masih penuh sama sekalian nyelipit senjata. Mereka masih tahu kayak biar pas nabrak meledak. Kayak kalau misalnya bahan bakarnya masih banyak, kan jadi meledaknya kayak lebih wow gitu gitu kan. Iya. Wah, gila banget sumpah. Tapi setahu gue juga ada efek luar Amerika gak sih? Ada, saking dahsyatnya nih kasus sampai efeknya ke Asia Tenggara anjir. Oh iya, efeknya tuh sampai ke Afghanistan. Iya ya, setahu gue juga gitu. Iya kan? Jadi awalnya tuh banyak kelompok Taliban yang ke Afghanistan itu. Nah, si Taliban ini sebenarnya punya hubungan yang erat banget sama Al-Qaeda. Iya nih, gue baca juga nih. Awalnya tuh jadi si Taliban itu nguasain sebagian besar wilayah si Afghanistan itu. Terus dia tuh juga ngelindungin si itu Osama bin Laden, tau gak? Oh, yang tadi. Iya, tadi tapi gak lama setelah ada intervensi militer oleh AS sama sekutu internasional, si Taliban itu dijatuhin kekuasaannya di awal tahun 2002. Tapi tetap aja sih si Taliban tetap jadi salah satu kekuatan signifikan di konflik ini. Gue lapar banget anjir, makan dulu yuk. Gue bosen nih dengerin sejarah mulu. Iya, nih bentar lagi gue juga nyampe McD. Kita pesan aja nanti. Oke. Oke. Oke, jadi kita udah dapat makanan kita. Lanjut bahas, coy. Gue masih penasaran sama 9/11. Oke lanjut. Jadi tuh abis tabrakan itu si Amerika nggak ngapa-ngapain gitu? Gue sempet baca-baca tentang itu. Jadi si Amerika pas tanggal 19 September itu langsung mendeklarasikan War on Terror. Jadi kayak minggu-minggu sebelum invasi, si Amerika Serikat itu sama Dewan Keamanan PBB tuh udah menuntut si Taliban untuk menyerahkan si Bin Laden biar diadilin. Cuman tawaran diberikan Taliban itu si Bin Laden diadilin di pengadilan Islam, dan itu tuh nggak memuaskan si Amerika Serikat.
Jadi pas 7 Oktober 2001, Amerika Serikat itu nyerang Afghanistan yang dikuasain sama Taliban. Terus sebulan setelah invasi, tepatnya tuh kayak 12 Oktober, para penjabat Taliban tuh mundur dari kota Kabul. Nah, pas awal Desember 2001, Kandahar, benteng terakhir si Taliban, itu akhirnya jatuh. Dan si pemimpin Taliban ini, Mullah Muhammad Omar, dia tuh bersembunyi. Nah, pejuang Al-Qaeda bersembunyi di wilayah Tora Bora, Afghanistan. Terus bunker-bunker di Tora Boranya itu direbut, tapi ternyata nggak ada si Bin Laden di situ. Bentar, tapi ini lu baca dari Kompas nggak sih? Soalnya gue Iya. juga lihat nih. Soalnya abis yang itu tadi, yang si Bin Laden yang nggak ada di situ, terus kan Tora Bora tuh tadi sempat direbut. Nah, Dewan Agung Pimpinan Afghanistan yang si Hamid Karzai itu ditunjuk sebagai pimpinannya. Terus akhirnya dia jadi presidennya Afghanistan yang pertama. Terus selama dekade berikutnya, pasukan Al-Qaeda dan Taliban itu melakukan perang gerilya dengan pasukan Amerika Serikat, terus bertanggung jawab atas banyak serangan yang menewaskan pejabat pemerintah Afghanistan dan penculikan orang asing. Terus selama 20 tahun konflik, lebih dari kayak sekitar 3.500 tentara Amerika Serikat tewas, bro. Gila. Gila anjir. Ada Dan- sebanyak itu. Iya, itu ada juga kayak 20 ribuan tentara yang terluka. Jadi 3.500 yang tewas, terus 20 ribu yang terluka. Gila. Banyak banget 20 sih. tentara. Iya, 20 tentara 20 ribu. banyak sih, banyak banget ya. Makanya. Terus si Bin Laden tuh akhirnya gimana? Nah itu tuh katanya nih, akhirnya dia tuh diserbu sama si tentara Amerika Serikat di Pakistan, terus dia dieksekusi mati. Kalian tuh gak usah jauh-jauh ke Afghanistan tahu, Indonesia juga tuh kena dampaknya. Iya, sumpah. Gue tahu. Tau gak sih yang di Bali itu loh, bom Bali. Iya, yang di Bali. Itu dampak dari 9/11. Iya tahun 2002. Oh my god. Oh, sumpah gue baru tahu. Ternyata tuh salah satu pelakunya tuh namanya Ali Imron. Terus dia tuh salah satu anggota dari Jemaah Islamiyah. Nah ternyata si Jemaah Islamiyah itu ada hubungannya sih sama si Al-Qaeda itu. Pantesan. Mereka ngebom di depannya namanya Sari Club sama Paddy Club, itu seberangan gitu loh. Lah, kenapa dia ngebom klub? Karena dia tuh nargetnya tuh warga lokal sama turis asing. Oh, Jadinya iya, gue pernah ngelewatin tuh pas si Sari Club sama Paddy Club itu. Terus gue ngeliat ada kayak memorial gitu di depannya. Kenapa harus ada memorial? Emang korbannya ada berapa banyak? korbannya tuh kalau ditulis di internet tuh kayak lebih dari 200 orang itu jadi korban. Wow. Wow. Cuman dalam pengeboman sekali itu, makanya si bom Bali itu dipandang sebagai bentuk balas dendam dari jemaah Islamiyah itu. Karena waktu itu Indonesia tuh mendukung upaya perang melawan terorisme yang dipimpin sama Amerika Serikat itu loh. Oke, gue bisa melihat ketersinambungan. Ngerti kan? Ngerti. Ngerti. Nah, jadi kita udah tahu peristiwa 9/11 itu dan dampaknya. Dan ternyata dampaknya nggak cuma di Amerika loh, juga ke Afghanistan dan ke Indonesia. Sekian penjelasan tentang tragedi 9/11 dari kami. Semoga pengetahuan kalian bertambah ya. Terima kasih. Tungguin vlog kita selanjutnya di New York Times Square Memorial 9/11. Dadah.